Halo, nama saya Gunawan Anggawijaya. Jadi saya dari kelompok 7. Sekarang ingin menginformasikan bahwa saya sudah sampai di Candi Trowulan, tepatnya di Mojokerto, tepatnya di Kabupaten Mojokerto. Halo, nama saya Sabita Jawroibowo dari NRP 503-323-1081 dari kelompok 7. Dan saya Amutia Fatmawati NRP 023 dari kelompok 7. Halo, perkenalkan saya Fateta Gasani dengan NRP akhir 032. Dan saya Ola Dewi Sanso Putri dari NRP akhir 044. Yuk ikutin kita berlima buat ke Candi Trowulan. Museum Candi Trowulan yang berdiri di tengah kompleks Candi Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Didirikan pada tahun 1952 yang menyimpan berbagai koleksi peninggalan arkeologi yang menjadi bukti nyata kemegahan peradaban Majapahit yang pernah berjaya di Nusantara. Koleksi museum terbagi menjadi beberapa kategori, seperti arca-arca batu, tembikar tanah liat, perhiasan logam, dan barang-barang sehari-hari. Arca-arca batu yang dipajang di museum menampilkan berbagai figur, mulai dari dewa-dewi Hindu-Buddha, raja-raja Majapahit, hingga rakyat biasa. Koleksi tembikar tanah liat menunjukkan keahlian para pengrajin Majapahit dalam membuat berbagai macam keramik, seperti kendi, piring, dan guci. Perhiasan logam yang berkilauan seperti gelang, kalung, dan cincin memberikan gambaran tentang kemewahan dan kemakmuran masyarakat Majapahit. Tak hanya itu, museum juga menyimpan berbagai macam barang-barang sehari-hari seperti alat-alat pertanian, senjata, dan peralatan rumah tangga yang memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat Majapahit pada masa lampau. Museum Candi Trowulan tak hanya menyimpan benda-benda bersejarah, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas edukasi dan informasi bagi para pengunjung. Di museum ini terdapat diorama yang menggambarkan kehidupan masyarakat Majapahit pada masa lampau, serta berbagai panel informasi yang menjelaskan tentang sejarah dan budaya kerajaan Majapahit. Selain itu, museum juga menyediakan layanan pemandu wisata yang siap membantu pengunjung untuk memahami koleksi museum dengan lebih baik. Di museum ini kita belajar tentang kejayaan kerajaan Majapahit yang pernah berjaya di Nusantara, serta merasakan atmosfer kehidupan masyarakat Majapahit pada masa lampau. Halo Mbak, boleh perkenalkan dari mana dan namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Ayu, jadi asalnya dari Sulawesi. Oh, jauh ya Mbak. Nah, kira-kira gimana sih Mbak kesan pertama Mbak ketika berkunjung ke Museum Trowulan ini? Oke, jadi kesannya ya happy, karena kenapa kan sejak zaman sekolah gitu kan udah mempelajari tentang Majapahit, kerajaan Majapahit, jadi ini sekarang udah bisa lihat langsung peninggalan sejarahnya. Jadi senang. Oke, sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Gunawan Anggawijaya. Saya dari mahasiswa Departemen Studi Pembangunan TS. Kalau boleh tahu dengan siapa saya berbicara? Dengan Andi. Oke, Bapak Andi selaku apa di yang jaga untuk tiket Oh, kebutuhan loket di ya? museum. Ya. Oke. Misi Pak, kalau boleh saya yang pertama ingin bertanya Pak. Nah, untuk tiket sendiri ini kira-kira per harinya bisa penjualan kisaran berapa sih Pak? Tidak menentu. Oh gitu. Iya, karena untuk museum sendiri kan terkait pengunjung kebanyakan dari anak sekolah. Oh. Jadi ketika anak-anak liburan ataupun lagi ujian, yang jelas ya sepi. Kadang gitu. di hari-hari jam sekolah pelajaran aktif karena
sekolah kan sekarang kurikulum merdeka, Oke, jadi terkait iya. sejarah, mengenalkan sejarah, kita Iya. punya museum, ya itu mungkin agak ramai. Oke, berarti terkait penjualan banyaknya pastinya waktu anak-anak aktif Iya. sekolah ya Pak ya. Aktif sekolah. Oke, nah Ya. kalau boleh tahu nih Pak, Iya. selanjutnya untuk perputaran uang dari loket ini dialokasikan kemana sih Pak? Dimasukkan ke Pemda, Oh, PAD. gitu. Ya. Oke, berarti ada dampaknya ke sosiologi masyarakat juga ya Pak? Akhirnya dari Pemda mengarah ke masyarakat juga ya Pak? Terkait gitu, itu kita hanya petugas. Oh, gitu. Ya, Oke. hanya melaksanakan tugas saja. Oke. Jadi untuk kelanjutan seperti apa? Oke. Nah, untuk jam buka tutupnya sendiri Pak? Jam Untuk berapa sih? jam bukanya jam 8:30, jam tutupnya jam 3:30. Oh, Khusus hari Senin libur dan hari besar tanggal merah libur dan hari Jumat tutupnya jam 4. oke. Untuk hari libur nasional sendiri untuk museum ini libur atau? Libur, iya. Oh, libur ya Pak, ikut libur. ya. Oke. Halo Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Gunawan Anggawijaya. Saya dari Departemen Studi Pembangunan ITS. Kalau boleh tahu dengan siapa saya berbicara? Kusnan Bapak selaku apa di sini Pak? pengamanan. Oke, pengamanan Pak. Kalau begitu, hal yang pertama saya ingin tanyakan terkait sistem keamanan dari Candi Trowulan ini agar nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan itu seperti apa sih Pak? Untuk masalah pengamanan itu memang ada jadwal-jadwal pemantauan ya, khususnya yang di Polsus. Kalau untuk Polsus itu sesuai dengan tugas dan fungsinya, monitoring setiap situs yang ada di KCBN Trowulan. Tapi untuk pengamanan yang intern lokal di museum, nah ini seperti yang di dalam tuh junior itu kan masalah keliling pagar, keliling gedung itu setiap hari bergantian Oh gitu. 24 jam. Oke, pengamanannya berarti sangat ketat ya Pak? Iya. Nah, untuk keamanan yang ketat sendiri ini apakah juga berdampak ke masyarakat Pak? Kayak misalnya kan candi ini juga buat masyarakat untuk mengeksplor apa sih sejarahnya di sini. Nah, dengan keamanan yang ketat menurut Bapak apakah hal itu juga berdampak bagi masyarakat? Nah, untuk pengamanan ketat itu kan memang ada teori-teori atau praktek kalau untuk pengamanan yang ketat. Tapi kalau untuk pemanfaatan, itu kan beda lagi. Jadi seorang tugas itu harus luwes menyikapi lingkungannya. Oh gitu. Oh tidak begitu, semua diperketat. Tidaklah, Oh, karena sebagai petugas pelayanan kita juga tahu diri lah. Oke. Oke. Oke, berarti untuk masih pengamanan yang ketat sehingga kan candi ini menjadi aman gitu Pak. Dan Iya. masyarakat kan lebih Iya. pastinya lebih nyaman juga kalau berada di sini karena pengamanan. Jadi untuk pengamanannya ketat itu bukan kita itu selalu mengetati semua pengunjung, tidak Ya. seperti itu. Pengamanan yang ketat adalah pemantauan untuk pengunjung yang berkunjung. Ada ndak barang-barang yang memang itu dicurigai, Oke. menimbulkan apa-apa itu kan yang dipantau. Oke, Nah, Pak. tapi untuk pemanfaatan Iya. kita selalu luas di dalamnya itu Oke. supaya masyarakat bisa terjamin untuk keamanannya kan begitu. Oke. Nah, kalau untuk sejarah terbentuknya sendiri ini Candi Trowulan atau pimpinan informasi Majapahit ini dari tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Nah, kalau itu next dulu ya. Oke. Kalau gitu menurut Bapak selaku keamanan di sini dampak yang ditimbulkan dari pimpinan informasi Majapahit ke masyarakat itu apa Pak? Juga untuk dampak ke masyarakat tidak ada dampak sih. Oh, masyarakat juga boleh-boleh saja jualan. Oke, berarti Iya. dampaknya positif ya Pak? Iya. Lebih maksudnya orang-orang Saling lebih mendukung lah untuk masyarakat, masalah pedagang kaki lima, asongan. Itu ada tempat-tempat nanti yang diberikan batasan-batasan yang Iya. penting mengikuti aturan. Oke, berarti bisa juga sebagai penunjang ekonomi akhirnya ya Pak? Ya. Nah, untuk dari masyarakat yang berkunjung ke sini akhirnya mendapat manfaat untuk bisa mengetahui sejarah-sejarah dari peninggalan Majapahit. Iya. Itu berarti hubungan dengan pemanfaatan masyarakat benar seperti itu ya Pak? Iya. Oke. Maksudnya masa depan bagaimana ya Mbak ya? Di kedepannya gitu. Nanti kan maksudnya sekarang sudah sebenarnya banyak digitalisasi yang bisa diakses dan nggak perlu ke tempat wisata. Tapi gimana ya ngomongnya?
Tapi kan maksudnya wisata peninggalan Majapahit ini penting banget, dan gimana jadinya pendapat Ibu mengenai hal itu begitu? Deh. Peninggalan Majapahit ini sangat penting, maksudnya untuk pembelajaran untuk kelas pelajar, maksudnya pelajar baik itu dari tingkat prasekolah maupun dari yang sekolah tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Dan maksudnya untuk kedepannya itu, maksudnya gimana ya? Maksudnya apakah usaha-usaha dari kami atau bagaimana Pak Masnya? Ataukah kalau dari pihak sini sendiri ada pengelolaan informasi Majapahit, kami melakukan usaha-usaha itu untuk ya banyak untuk menarik perhatian pengunjung sih, seperti melakukan perbaikan dak atau lapik pada koleksi khususnya yang dipamerkan, kemudian memperbaiki label-label informasi yang pada koleksi seperti itu, sehingga mungkin itu bisa menarik minat pengunjung seperti itu. Kemudian melengkapi dengan sarana prasarana yang lebih kekinian. Maksudnya kalau zaman dulu label informasi yang di pilar-pilar itu terbuat dari lemari figura dari kayu seperti itu. Nah sekarang tuh kami pakai akrilik seperti itu mungkin. Kemudian selain itu kami juga tetap menjaga keterawatan dari koleksi-koleksi yang dipamerkan khususnya. Oke, baik. Oke, baik Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya, bagaimana pandangan yang diberikan Candi Trowulan kepada masyarakat? Karena bisa dilihat Candi Trowulan memiliki arti-arti dari koleksi yang ada. Lumayan penuh sejarah gitu Ibu. Bagaimana Candi Trowulan tetap memberikan atmosfer yang sama dengan adanya candi sesuai tahunnya, sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Ini seluruh situs yang ada di kawasan Trowulan berarti? Iya Ibu. Candi-candi di kawasan Trowulan maksudnya? Iya. Memberikan gimana Mbak? Memberikan pandangan kepada masyarakat dilihat dari Candi Trowulan yang memiliki arti dari koleksi yang ada. Mohon maaf. Bagaimana Candi Trowulan tetap memberikan atmosfer yang sama dengan adanya candi sesuai tahunnya, sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Kalau di sini kan kawasan Trowulan ini kan masuk dalam sebuah kawasan nasional, sebagai kawasan cagar budaya nasional. Kalau Trowulan ini, nah di dalam kawasan cagar budaya nasional ini, dalamnya kan terdapat candi, kemudian ada yang berupa petirtaan, ada yang berupa gapura, ada yang berupa struktur bangunan seperti itu. Maksudnya itu memberikan arti kepada masyarakat, mungkin lebih ke pemanfaatannya ya mungkin. Jadi candi ini dan situs-situs yang ada di Trowulan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, baik itu untuk pendidikan maupun untuk rekreasi maupun sebagai tempat kreasi. Jadi seperti contohnya itu seperti di situs Umpak. Di situs Umpak itu ada gedungnya, kemudian dua program BPK 11 itu diletakkan di sana, yaitu kelas tari dan kelas batik. Apakah seperti itu mungkin?
Jadi meskipun dia sebagai situs umpak yang tinggalannya itu berupa umpak-umpak batu, namun di bagian depannya itu ada sebuah gedung yang bisa dimanfaatkan sebagai ajang kreasi, jadi untuk kelas tari sama kelas batik. Mungkin seperti itu. Atau mungkin mau jawaban yang bagaimanakah? Saya bingung dengan pertanyaannya. Baik, Ibu sudah Ibu. Untuk selanjutnya, bagaimana pihak Candi Trowulan memiliki struktur kepengurusan yang ada? Apakah pekerja dari lingkungan setempat dan bagaimana dana yang disalurkan kepada pekerja Candi Trowulan? Mungkin pertanyaan pertama dulu, apakah pekerjanya dari lingkungan setempat atau bagaimana? Oh, kalau situs-situs yang ada di kawasan KCBN Trowulan itu semuanya menjadi bawah naungan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11. Jadi baik itu museum, baik itu Candi Bujang Ratu, Candi Tikus itu di bawah kantor BPK 11. Jadi pendanaannya dari sana, kemudian pegawainya juga pegawai dari BPK 11. Oke, berarti bukan dari wilayah setempat ya, Ibu? Bukan. Cuma kalau retribusi atau tiketnya itu dari Dispora Budpar Kabupaten Mojokerto. Gitu. Baik, dilanjutkan teman saya. Oke, baik Bu. Maaf Ibu kalau misal agak ramai. Oke, buat pertanyaan selanjutnya ini, dengan adanya Candi Trowulan kan itu juga untuk meningkatkan ekonomi setempat. Suaranya kurang jelas. Oh iya, maaf Bu. Permisi, apakah udah jelas? Ya, lumayan. Oke. Terus selanjutnya dengan ada Candi Trowulan ini, tentu ditunjang juga untuk peningkatan ekonomi setempat apa gimana Bu? Oh iya, bisa seperti itu. Dengan adanya Oke. Maksudnya apakah Candi Trowulan ini menjadi salah satu media buat penunjang ekonomi setempat gitu atau bagaimana? Ya, dengan adanya situs-situs candi yang ada di kawasan Trowulan bisa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, khususnya yang berdekatan gitu. Jadi mereka bisa berjualan di sekitar situs maupun menyediakan lahan parkir untuk situs tersebut, karena sebagian besar lokasi situs tidak memiliki lahan parkir, jadi lahan parkirnya dikelola oleh masyarakat. Oke, baik. Berarti penunjang ekonominya dalam bentuk perdagangan di sekitar candi tersebut ya Bu? Nih. Oke. Untuk selanjutnya Bu, bagaimana respon masyarakat ketika ada Candi Trowulan ini pertama kali dibentuk? Apakah menerima respon positif dari masyarakat atau bagaimana? Menerima apa? Menerima respon positif dari masyarakat atau menerima respon yang bagaimana Bu? Oh, ketika pertama kali ditemukan. Iya, betul. Ketika pertama kali ditemukan struktur batu bata di sekitar Trowulan itu, terus terang dulu itu banyak sekali semacam penjarahan waktu itu. Jadi banyak ada beberapa masyarakat yang mengambil bata-bata kuno untuk dijadikan bata-bata serbuk itu, terus kemudian dijual. Itu. Jadi waktu respon dulu belum undang-undang tentang cagar budaya belum terlalu disosialisasikan, jadi kemudian banyak orang-orang yang melakukan
penjaraan-penjaraan seperti itu. Tapi kemudian waktu itu menurut cerita itu pendiri museum yaitu Insinyur Henry McLaughlin itu suka mengumpulkan orang-orang masyarakat sekitar, jadi kayak ada imbal jasa seperti itu. Jadi dikasih siapa yang menemukan barang antik nanti dapat ganti seperti itu. Jadi sudah dilakukan sejak masa kolonial. Kemudian untuk pada masa sekarang masyarakat semakin mengerti tentang cagar budaya, akhirnya mereka ikut menjaga candi-candi yang ada di Trowulan. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, apakah untuk berjualan masyarakat juga harus membayar tempat gitu? Yang tadi. Kalau saya itu kurang tahu. Itu mereka berjualan, khususnya yang di depan PIM ini ya, ini kan mereka berjualan di lokasinya milik desa. Saya kurang tahu apakah antara penjual dengan desa ada timbal balik seperti itu, saya kurang tahu. Mungkin itu bisa ditanyakan langsung ke pedagang yang ada di sekitar sini. Berarti dari pihak Candi Trowulan tidak memungut biaya ya Bu untuk penjualan masyarakat? Ya, gitu. Tidak. Karena ini kan dibuka sebagai lahan wisata, mengingat ini adalah lahan sejarah. Apakah tentunya memiliki beberapa kontra dari masyarakat yang menganut bahwasannya candi adalah tempat sakral. Bagaimana kontra masyarakat ini bisa meredam gitu? Apakah sampai sekarang masih ada kontra tersebut dari masyarakat? Oh, tidak ada. Kalau kontra seperti itu tidak ada. Jadi kami saling menjaga. Jadi candi itu ya bisa ada yang menggunakannya sebagai tempat sakral, ada yang menggunakannya sebagai tempat studi, ada. Jadi seperti di Sumur Upas, di mana itu Brega Uripan, itu banyak orang-orang yang ke situ untuk melakukan ritual seperti itu. Kemudian tapi mereka kan kadang kalau ada pengunjung lain yang berbeda tujuannya ke situ kan tidak saling mengganggu seperti itu. Jadi ada yang seperti itu. Oke, terima kasih Bu jawabannya. Selanjutnya, apakah ada kunjungan dari pihak pemerintah sebagai bentuk observasi dan pemeliharaan fasilitas budaya? Kunjungan? Iya, untuk melihat apakah pemeliharaan di situ bagus. Bagaimana? Karena kawasan cagar budaya Trowulan ini kan di bawah pemerintahan langsung ya, ini pemerintahan langsung dari pusat, dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11, Direktorat Kebudayaan, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek. Nah, jadi untuk perawatan peninjauan itu selalu rutin dilakukan karena sudah menjadi kewajiban milik dari Kemendikbudristek. Oke, baik, terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir Bu, mengingat waktu sudah mulai larut, apakah sejauh ini Candi Trowulan kesulitan dalam beberapa hal seperti pengunjung yang kurang? Apa pengunjung kurang? Iya, seperti itu salah satu contoh. Apakah mengalami kesulitan? Gitu. Sebenarnya untuk pengunjung candi-candi yang ada di Trowulan itu karena kami ini kan di bawah naungan pemerintah, kemudian kami tujuannya kan bukan untuk mencari keuntungan. Jadi ada kenaikan atau turun pengunjung itu tidak menjadi suatu masalah bagi kami. Yang menjadi masalah adalah ketika pengunjung itu melakukan suatu suatu hal yang tidak kami harapkan, seperti mengotori candi, membuat
vandalisme seperti itu. Jadi kalau untuk naik turunnya pengunjung itu tidak menjadi suatu masalah bagi candi-candi yang ada di Trawulan. Karena tujuannya pertama tadi bukan untuk mencari keuntungan. Baik Ibu, terima kasih atas partisipasinya sore ini. Untuk tugas kami diharapkan Candi Trawulan dapat menjadi lebih baik lagi ya Bu, dan dapat dikenal banyak orang sebagai tempat pembelajaran. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi Nanti wabarakatuh. kalau butuh sesuatu mungkin bisa zoom lagi atau via WA bisa. Monggo. Baik Bu, terima kasih Bu atas ini ya, respon baiknya. Terima kasih Bu, bisa meninggalkan Zoom Ibu. Ya. Sama.